Selamat malam, kita ketemu lagi di IG Live hari ini Minggu tanggal 8 Februari 2026. Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi sama teman-teman di Instagram. Ya, yuk hari ini kita mau bahas saham-saham apa nih teman-teman. Ya, jadi sebelum bahas sahamnya kita lihat IHSG-nya dulu ya. Semoga baik-baik aja nih ya. Yuk, malam. Oke, saya flip ya layarnya. Oke, malam Panji, malam Irma. Oke, ini adalah IHSG ya, teman-teman. Saya zoom coba ya biar enak melihatnya. Nah, gini ya. Malam, ya sehat selalu Arifin, teman-teman juga ya. Ini IHSG. Jadi kemarin di hari Jumat kembali gap down lagi ya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini masih ada di dalam di jejak rentang Fibonacci. Iya, azan. Saya sih tiap hari denger nih ya. Jadi ini masih di angka Fibo ya teman-teman, bisa lihat ini ada dua garis Fibo yang nempel di sini. Jadi ini adalah supportnya. Kalau besok dia rebound berarti dia rentang pergerakannya di sini di 7881 dan 8128. Teman-teman yang udah beli buku Fibonacci, dua buku Fibonacci saya, buku yang pertama yang ini In Love with Fibonacci, buku kedua yang ini ya, isinya tentu berbeda satu dengan yang lain. Di buku kedua ada chart pattern, mengukur chart pattern pakai Fibonacci. Oke. Ya, ini untuk IHSG-nya seperti ini. Jadi area support IHSG ada di 7881, kemudian 7755 ya. Masih sideways ya IHSG itu kemarin, teman-teman bisa lihat ya waktu yang kemarin MSCI dia seperti ini ya, gapnya. Jadi memang besar rentang sideways-nya. Kalau kita lihat di Fibo yang tebal ini yaitu di rentang 77, 82, 9000 gitu. Nah, sekarang ada di rentang 77 sampai 82, yang lebih kecil lagi 78, 81. Jadi kira-kira seperti itu. Kedepannya sepertinya IHSG masih terlihat bergerak sideways. Wih, di Jepang. Oh, kamu di Jepang. Anak saya bentar lagi tuh mau ke sana dia. Ya. Wow. Iya emang ya. Di Jepang nggak ada azan. Oh, kalau puasa di sini rame, apalagi malam takbiran, meriah deh. Jadi kayaknya saya yang udah terbiasa nih, udah terbiasa meriah gitu. Apa ya, senang aja. Malam takbiran rame, terus nanti malam tahun baru juga rame gitu ya. Oke, ini udah IHSG. Terus tadi ada yang Livi tanya Astra. Oke ya, kita lihat Astra. IHSG nya udah, kita lihat Astra. Ini adalah chart weekly ya. Ini adalah chart weekly. Astra saat ini ada di level 6700 ya. Ada di level 6700. Jadi kelihatannya Astra bergerak di rentang 6000 sampai di sini ya, 7200. Kita lihat chart daily-nya. Nah, tuh. Jadi di area 7250 ini itu adalah area resisten terdekatnya dia sih untuk Astra. Kalau misalnya si Astra bisa bertahan di atas 6650, potensinya ke 7250. Tapi kalau enggak ya dia akan bergerak di Fibonacci ini lagi 6650 sampai 6000. Ya, itu untuk Astra. Ya. Ya, ini Chan pas nanya nih Astra. Ini juga di lagi dijawab ini si Astra. Terus David Chalit tanya PTRO. PTRO ya.
Ya, ini PTRO, ini adalah chart monthly ya, teman-teman. Nih sama-sama kita lihat betapa dia naik tuh udah tinggi ya, teman-teman. Kita lihat dari sini deh, dari tahun 2025 aja ya, dari 1890 naik sampai ke nih ya, tahun 2025. Low-nya di 1850, dia naik sampai ke 13.000 gitu. Udah naik banyak banget. Jadi kalau sekarang lihat di monthly chartnya memang dia swing turun sampai kemana? Kalau kita lihat nih teman-teman, lihat di sini kan ada area Fibo 6225, di mana lantai berikutnya ada di 4560. Jadi masih terbuka potensi pelemahan kemana? Masih terbuka potensi pelemahan ke 4560. Ini untuk di time frame monthly. Kalau misalnya si PTRO ini ada penguatan, maka dia di mana target penguatannya terdekatnya ada di 6255. Jadi kalau lihat di sini si PTRO-nya ini memang swingnya lagi swing turun nih ya. Ini lebih gampang, kelihatannya lebih simpel tuh. Ya, jadi memang nggak selamanya kita harus sama-sama menerima dulu bahwa nggak selamanya itu naik. Pasti ada waktunya turun gitu ya. Kan pada mau take profit. Itu ya untuk David Calit dan teman-teman yang tanya PTRO. Nirma, bumi apakah masih datar? Ya, sedih ya, bentar ya, kita lihat bumi ya. Actually ya sebenarnya saya tuh udah kasih sinyal halus sih di feed ya, waktu udah lihat bumi tuh udah mulai gak enak. Cuman teman-teman lihat deh, saya lihat saya kasih, kalau nggak salah hari itu bumi, Dewa, NTR sama Astra ada deh di feed saya. Nah, itu sinyal halus sih sebenarnya. Nah, ini juga bumi ya. Ini sama, ini masih chart monthly. Jadi kita lihatnya lebih lebih gampang ya, lebih simple. Bumi kan di tahun dari 2025 itu terendah berapa ya? Nih kita lihat ya. Terendah itu di kisaran 70. Naik sampai ke 480. Nah, itu udah berapa kali lipat gitu ya. Nah, sekarang bumi ini nih lagi swingnya swing turun ya. Biasa dia kalau turun 3 bulan nih, kita lihat nih 1, 2, 3 bulan. Nah, ini kan baru 2. Supportnya dia memang nih teman-teman bisa lihat, supportnya kan ini 230. Bulan ini kan belum habis ya, ini kan baru awal bulan ya. Jadi candle ini masih bisa berubah. Support ada di mana? Support sih di 230 nih, 230. Tapi saat ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Nah, kita lihat di weekly-nya deh tuh ya. Baru ada penolakan dari 210. Jadi ada buying power di sini. Jadi kalau ada penguatan kemana? Ke 230 tuh. Ya, nih tuh ya. Nah, di sini tuh memang kalau kita lihat si bumi itu memang kemarin ada pola sinyal candlestick bullish reversal, tapi belum terkonfirmasi nih. Jadi masih ngeri-ngeri sedap si buminya. Masih ada potensi untuk menyentuh atau testing level di sini di 210. Nah, masalahnya kalau buminya ditutup di 210 berarti dia turun tangga lagi kemana? Ke 186 gitu. Jadi kalau di masa-masa gini kan masih ya, kita lihat deh ya sama-sama ya, sentimen negatifnya tuh masih bermunculan gitu ya, walaupun di sini ada candle bullish reversal tapi belum confirm. Nah, teman-teman kan yang di Telegram grup Happy Trade Faster itu minggu ini kita tetap Rabu ya, minggu ini tetap akan ada kelas. Jadi yang untuk kamu yang mau join Happy Trade Faster tuh bisa sebulannya 50.000. Nah, itu ada di link ID, kamu lihat aja di bio IG saya. Nah, kita tuh tiap minggu ada kelas ngebahas materi-materi yang analisa teknikal. Nah, kayak gini nih ya. Jadi untuk bumi ya masih gitu sih ya. Oke, Santi tanya RMKE. Sama, apalagi ini ya, ini daily, ini lagi lompat-lompatan tuh ya,
ini lompat-lompatan naik, sekarang udah gap-gap ini lompat-lompatan turun. Jadi ngelihat seperti gini potensinya masih terbuka untuk menguji area support di 3000-an ya Santi. Kalau lihat di monthly di weekly-nya tuh kelihatan ya kan tuh, wow, dari 400 naik sampai 9000 ya pasti udah pada take profit sih gitu ya. Ini kalau yang belajar candlestick pattern candlestick juga udah ngebaca ada pola-pola peringatannya di atas gitu ya. Jadi Santi, RMKE-nya masih ada potensi melemah ya. Fasten your seatbelt ya gitu. Mina, apakah downtrend? Arifin lagi ada di Jepang ya. Dingin dong berarti sekarang ya kan. Kamu di mana? Di Tokyo, Osaka. Wah, gini ya, kalau kita ngomong soal downtrend berarti kita janjian dulu time frame mana yang kita mau lihat ya. Jadi kalau misalnya Mina kita lihat dari Januari 2026, iya dia downtrend tuh ya, dia udah bikin lower high lower low gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat dari sini nih, kita lihatnya dari sini ya, lihatnya dari sini. Kalau ngelihatnya dari titik ini, kita berdiri di sini, dia masih uptrend. Kecuali enggak deng, dia udah bikin lower high lower low, dia udah break 330 ya. Kalau nanti dia rebound terus turun lagi ke bawah, itu confirm gitu ya. Jadi kalau kita belajar analisa teknikal, ada titik-titiknya sebagai konfirmasi di mana dia dikatakan udah nih trennya sudah berubah di level-level tertentu yang sudah di break seperti itu ya. Jadi untuk Mina arahnya masih ke bawah ya. Supportnya di mana untuk Mina? Saat ini sih di 234, tapi karena udah ditutup di 226 berarti support berikutnya ada di 198 169 ya. Itu untuk Mina. Terus Archen, UNTR, UT. Oke, kita lihat ya UNTR. UNTR di 26400 ya. Dia tutup di 26400, bentuknya kayak gini. Jadi teman-teman, kemarin kan yang MSCI itu bikin window sebesar ini gitu ya. Jadi ini yang perlu effort untuk kita nutup gitu harganya, dan ini pula yang akan menjadi target resistennya. Kalau ngelihat kayak gini, si UT ini masih ada potensi menguji area support di 26250 gitu ya. Jadi kalau ada rebound ya paling akan tes 26700, 27 gitu ya. Ini untuk UT. Tentu kalau kita gambar garis trend line-nya nih udah break ke bawah dengan adanya gap down seperti tadi gitu ya. Ada Bianca printing tuh, ada di Kelapa Gading ya. Kalau yang orang Gading mau ngeprint tuh di situ tuh ya. Oke. Bianca apa Henry bukan sih? Ntar ya, tadi sampai mana tuh? Oke, sorry ya saya lompat langsung ke Irwan Lukito BBTN karena saya tadi barusan ngecek BBTN. Teman-teman bisa cek di sini ya. Ini BBTN ya. Saya sih buka investing gitu ya. Kamu bisa cek di sini kalau sekilas ini BBNI ya. Nanti kamu cek BBTN. Kebetulan tadi saya baru ngecek BBTN. Lihat di sini financial, terus ada rasio. Ini free ya teman-teman, by the way. Kalau yang di investing ini free. Nah, tadi saya ngeliat ini. Nih. Di bawah 1. Tuh, ya, di bawah 1. Jadi menarik si BBTN ini. Nah, itu kan kita lihat dari rasio financial. Nah, kita sekarang lihat harganya dulu nih kemana trennya gitu kan ya. Nah, BBTN itu
kalau di time frame weekly BBTN itu dia selalu terhalang di MA 200-nya ya. Jadi sekarang sedang berjuang untuk ditutup di atas MA 200. Nah, resistennya BTN itu ada di 1380, 1395 sampai 1450. Saat ini harga di 1280. Ya kalau untuk kamu yang trading dengan range ini rewardnya cukup ya bisa, tapi kalau enggak ya tinggal dihitung sendiri. Sedangkan supportnya BBTN ada di mana? Ada di 1230, 1150 gitu ya. Posisinya cukup menarik BBTN 1175, 1230 ini menjadi area supportnya. Resistennya kita lihat yang terdekat dulu aja 1380, 1395 gitu ya teman-teman. Tadi yang nanya Irwan Lukito yang tanya BBTN, kebetulan tadi saya juga baru ngecek sih BBTN ya. Minanya tadi udah dijawab ya, arahnya masih ke bawah. Saya scroll lagi ya. M-Norm, Maha, oke. Mahanya saya lihat dulu Maha. Oh, wah sedih nih. Ya, Mahanya lagi begini. 160 ya. Support 163, harga ditutup 160. Berarti ya sudah 163 ini akan menjadi area resisten dia. Resisten berikutnya di kisaran 178, supportnya 136. Jadi kelihatannya rentang pergerakannya seperti itu dulu si Maha ya. Terus Ceni tanya Raja. Oke. Tanya Raja. Kita lihat ya Raja. Nih ya. Raja di 3500. Teman-teman bisa lihat di sini ya, dia nggak bisa bertahan di atas 3630, berarti Raja ada potensi tes support berikutnya di 3400 terus di 3180. Ini adalah chart daily ya teman-teman ya, ini chart daily. Nah, waspada kalau dia ditutup di bawah 3170, ditutup di bawah 3170 dan welcome 2860. Kalau dilihat kayak gini ya, ini kan sebenarnya di sini ada pola piercing, tapi sekali lagi belum terkonfirmasi. Yang merit ya, yang merit udah ngelamar, udah sebar undangan, bisa batal merit. Apalagi candlestick yang baru sinyal gitu ya, bisa juga batal. Jadi ya kayak gini sih teman-teman. Nah, si Raja ini kalau kita lihat masih arahnya masih ke bawah. Kalaupun muncul di sini ada sinyal bullish reversal, tapi sinyalnya belum terkonfirmasi. Jadi masih ada potensi untuk Raja melemah ya. Terus saya scroll lagi ke bawah. Adaro Primajaya. Adaro. Oke. Adaro saya pakai catnya yang ini. Bentar ya. Oke. Adaro masih ada support di 1915, kemudian 1785 ya. Support kuatnya di weekly itu di 1915, sekarang ada di 2080. Berarti Adaro akan bergerak di rentang 2370 sampai 1915, 1770. Kelihatannya akan seperti itu nih, teman-teman lihat tuh ya. Jadi ini yang merah ini, Fibo yang merah ini merupakan area resisten kuatnya dia. Enaknya gitu kalau kita bisa lihat Fibo. Kita tahu rentang-rentang kuatnya yang mana, tektok-tektoknya di mana, gitu ya. Itu untuk Adaronya. Terus Ivan Toba. Ivan hari Rabu kemarin ikut nggak Zoom? Oke, kita lihat Toba. Ya, Toba juga ini chart daily by the way. Nah, Tobanya masih ada potensi pelemahan. Saat ini di 650. 650 ini juga area supportnya, tapi belum terlihat adanya tanda-tanda reversal ya. Jadi masih ada potensi pelemahan menguji 580, 560 ya. Kalau dilihat trennya masih tren turun
tuh ya, semua juga masih pada turun ya untuk Toba. Kemudian Arifin tuh Raf, ini ada yang lagi ikut live, dia di Kyoto. Buset. Yuk Ini sebenarnya masuk. Iya masuk, biarin aja kan lagi live kan nanya. Dia bilang dia nggak dengar suara azan karena lagi ada di Jepang lah kebetulan. Yuk ke Tokyo. Tokyo sama Kyoto jauh. Iya. Tuh -2. Kalau ke Kyoto mau fotonya bisa kabarin. Oh sip. -2. Ayo siap-siap. -2. Dia kan ke Kyoto gitu. Tapi ini udah Februari loh. Iya emang dingin. Ya kemarin -10 bisa. -1 aja ada nggak tahan kalau di. Iya. Kyoto waktu itu ya yang kita ke mana ya? Kita Kyoto pas panas-panasnya tuh Juni. Oh iya yang ke Fujiminari. Kayu Kan beda itu Osaka. Iya. Oke, kita lanjut, malah ngomong BRMS Dewa. Oke, Ayas. Sorry. Maaf ya, mata umur 50 ya, agak buram nih. Ayas BRMS. Iya, gimana ya tuh BRMS, teman-teman kan gampangnya ya, kamu kan punya nih charting di rumah masing-masing, gampangnya pasang aja MA nih, garis-garis yang kayak gini nih kan garis MA. Jadi teman-teman kalau harganya di bawah MA berarti kecenderungannya masih turun, kalau naik ya paling ngedeketin garis itu, kira-kira gitu. Nah BRMS kan sekarang ada di 945 ya, 945. Rentang pergerakannya kemarin kan sempat tertahan ya di Fibo, ini berapa nih, 900 sempat tertahan. Jadi kalau misalnya besok dia rebound ya paling ke di sini ke 1000. Tapi ya itu dulu, paling selangkah ke depannya gerakannya ke sini dulu. Tembus di bawah 1000 ke sini ke 805 gitu ya. Untuk BRMS-nya masih turun. Sekalian deh saya jawabin Dewa, karena Dewa ini yang sering ditanyain sama Kak Janur. Jadi saya sembari jawabin. Sama ya, tuh bentukannya sama. Jadi arahnya masih ke bawah. Supportnya di 396 kemudian 314. I hope sudah TP ya, yang udah ngikutin di sini, teman-teman yang udah punya barang di situ, I hope sudah pada TP ya. Terus Henny tanya Elite. Oke, lihat ya, Elite ya, Elite-nya masih potensi menuju ke bawah, support di 196 nih. Saya praktekin ya, tapi kalau teman-teman yang mau lihat cara narik Fibo gimana, ada tuh di YouTube saya, kamu tinggal follow ya. Saya di situ udah dari dulu sih udah sering bikin video how to use ya, nih gimana cara. Nah tuh, jadi Elite tuh gini, tahanannya ke sini gitu ya, masih ada 242, kemudian 196 dan 177 ya untuk Elite. Scroll pink ICBP. Wadah, nih daily, ini weekly ya. ICBP-nya gini, masih ke bawah ya. Kemarin dia tertahan, jadi supportnya nih di 7100. Kemarin itu ya sempat rebound. Ini weekly ya. Kemarin itu terendahnya itu dia sempat di low-nya 7225 dan sekarang di 8000. Nah, gini, masalahnya tentang downtrend ya. Jadi kalau misalnya memang lagi turun, kalaupun ada naik itu sifatnya sementara. Nah, kemarin ini dia sempat naikkan tes 8325 nih Fibo di sini. Terus turun lagi. Jadi ya kayak gitu, minggu depan kalau misalnya dia menguat ya, area resistennya 8325, kemudian di kisaran
85, sedangkan supportnya jauh nih, lebar banget gitu supportnya. Nah yang terdekat kita boleh lihat supportnya itu di 8079 sampai ke sini ya, kakinya panjang. Jadi untuk ICBP gitu. Udin tanya BP, kita lihat BP. Oke, BP ini weekly ya. BP oke, saya tes gini dulu ya. Tuh, cara narik fibonya kayak gitu. Enak kan? Kalau udah ada fibo kan enak, kelihatan harga-harganya. Salah nih. Salah BP. BP-nya bukan yang IDX. Nah, wow. Gede ya. Jadi BP tekanan jualnya luar biasa ya minggu kemarin ya. Ditutup di 124, dibuka di level 190, tutup 124, supportnya 8, supportnya di 105, kemudian 89 ya. Udin yang tanya BP, kalau yang belum punya barang bisa nunggu di support, nunggu sampai meredak tekanan jualnya. Kalau yang udah punya barang, nah itu saya nggak ngerti. Pilihan kamu either nyangkut, cut loss, atau gimana gitu ya. Jadi itu dia, kalau dari analisa bacanya seperti itu ya. V218 Wi-Fi itu bentar, wah 2200, wow gini ya. Jadi support minggu lalu ada di 2160, minggu ini juga tertahan di situ, berarti kita bisa bilang bahwa supportnya WiFi itu, support pertama ada di 2150, kemudian 2090, harga saat ini di 2200. Kalau misalnya ada rebound, dia akan menguji level 2390. Melihat pergerakannya seperti ini di weekly, kelihatannya belum muncul tanda-tanda reversal ya. Jadi tekanan jualnya masih terasa, tapi kalaupun besok ada penguatan, maka level-level resisten tadi yang udah saya sebutin yang akan menjadi target penguatannya ya. Oke, namanya susah nih, Kansa koin ya, saya bacanya depannya aja. Oke, kita lihat koin. Oke. Gimana ya, gimana? Coba deh kamu yang ngomong deh. Ini bentuknya kayak gini. Koin, kan yang nanya Amir. Teman-teman, menurut kamu kalau koin ini potensinya kemana? Nih, chartnya kayak gini. Ini adalah chart weekly. Menurut kamu koin potensinya utara apa selatan? Utara naik, selatan turun. Potensinya. Oke. Ada yang mau komen? Ini koin ya, ini chart koin. Menurut kamu ya, dia naik dari 100 sampai 4000. Oke. Koin rungkat sejak ada presiden bikin kompetitor. Tuh, Edianto utara, Sapril selatan, Dewi Tutri selatan ya. Utara 1, selatan 3, Ayas 3, Daniel selatan turun serem. Iya, aku pun bilangnya selatan ya. Jadi naik udah dari sini nih, dari 3 digit sampai 4 digit, turun lagi gitu ya. Jadi kalau ngelihat kayak gini nih, saya gambarin fibonya aja ya. Ini kan fibo naik, saya gambarin fibo turunnya ya. Ini tuh ya. Jadi kemana abis ini? Bentar ya, saya lihat udah semua terbuka. Kemana abis ini? Sekarang kan di 1800 nih. Fibonya itu kan ada sebenarnya di 1915, dia ditutup 1805. Kemana? Ya di sini 1135, terus ke bawah lagi gitu ya. Iya, jadi ya gitu ya, kita sama-sama deal dulu
nggak selamanya naik, ada waktunya turun, pasti dia mau TP juga gitu ya. Oke, tadi udah ada yang tadi sampai koin, saya lompat-lompat ya, saya lihat dulu yang lain. Haryanto Isaac True, coba ya kita lihat True. Nah ini juga ya sama, arahnya turun juga gitu. Nih ntar ya, pas sampai dia target 520 dan turun. Jadi kalau lihat terus kemana arahnya, arahnya ke bawah. Ke bawahnya kemana? Gini ya tangganya, 124. Habis itu di sini ya gitu. Terus coba Ayas MBMA, terus gimana analisanya? Udah ya tuh barusan. Oke, kita lihat MBMA. Nah MBMA kayak gini teman-teman. Ini adalah Fibo channel ya. Ini adalah Fibo channel, kelihatan nih, kelihatan garis putus-putus ini nih. Nah untuk yang mau belajar Fibo channel cara bikinnya gimana, ada di sini di buku ini ya, buku Fibo saya yang kedua. Nah ada di situ. Kalau kita lihat channelnya masih arahnya masih arah utara, dan saat ini ada di support ya, support channel 560. Ketika jadi support MBMA itu 560 530 di sini ya. Jadi rentang pergerakannya dari sini sampai sini 560 635 710 805 gitu ya. Kalau belum punya barang bisa spec buy di area support, nanti jualnya di mana, di area-area resisten yang ada di sini. Kita ikutin swing turun naiknya gitu ya untuk MBMA-nya. Oke, ada lagi, coba ya saya scroll lagi ke bawah. Humi Wihardi tanya Humi. Kayak gini. Humi supportnya di 176, dia di 202, resisten 228. Nah ini lagi di area support sih ya si Humi ini. Let's see, karena nih minggu ini lumayan ya, yang buang sama yang beli itu sama-sama kuat gitu. Jadi kita lihat minggu depan pergerakannya, apakah dia bisa bertahan di atas 176. Kalau nggak bisa, dia akan tes 139 untuk Humi-nya. Oke, scroll lagi ke bawah. Pria Gundul, ih lucu banget sih namanya, Metco. Pria Gundul Dwayne Johnson dong, atau Om Ded. Ini Metco ya. Metco ini kalau kita lihat masih berjejak di uptrend line ya si Metco. Supportnya ada di 1350, resisten di mana di 1595. Ini kok kayak mau bikin ascending triangle, jadi mesti waspada nih kalau kayak gini ya. Kayak nih 1515 ini resisten terdekat 1515 1595 di sini nih ya. Ini weekly by the way, waspada kalau ditutup di bawah 1350, dia akan tes 12 ke sini, yaitu untuk Metco ya. Ini chartnya chart weekly. Antam, oke. Antamnya turun dulu. Antamnya di sini support 3660,
Kemudian ada support berikutnya di 3370 ya. Ini untuk weekly. Let's see tuh ya. Kelihatan kalau udah kita pakai aja 1 MA, kamu akan bisa lihat nih. Ya, jadi dia udah di bawah MA 20. Tendensinya ya akan bergerak kalau kita lihat MA 20 kan sebulan ya, dari tren sebulanannya tuh udah turun gitu. Dimana supportnya 3660, resistennya 3930. Jadi kayaknya kalau bertahan di atas 3660 dia akan bergerak di rentang ini dua. Tapi kalau enggak dia turun kelas lagi ke 3370 gitu ya. Terus kita lihat MDKA. MDKA kayak gini. Oke. Jadi MDKA udah naik kelas, kemarin kan dia sideways di sini. MDKA bergerak saat ini supportnya 2750 3350. Ini ya MDKA. Support 2750 3350 ya. Ini adalah time frame weekly gitu ya. Irma, bumi nggak selamanya datar. Ya, sabar, ya udah ya. Kemudian Asatrio, ISAT. Oke, kita lihat ISAT. ISAT-nya ini ya teman-teman, bentar saya hapus. Oke. ISAT itu level Fibonacci 2380 ininya kuat banget menahan pergerakannya, kenaikannya ISAT. Jadi ISAT ya, sisain band. ISAT itu supportnya di 202380. Ini yang akan jadi area pergerakannya si ISAT ya. Rentang range pergerakannya di situ weekly. Kemudian ESA. Ya, ESA ini adalah channelnya. ESA support 575. Ini channel pergerakan ESA 575 sampai 730. Saat ini di 610 ya. Resisten terdekat 645, 685, 730. Ini adalah weekly-nya. Kemudian INCF. Nah, ini masih bener ya INCF. Oke. Saya bikin ininya dulu. Fibonya ini belum pernah dianalisa, sebentar. Saya pakai weekly, oke. Wow. Luar biasa ya chartnya, bolong-bolong begini ya. Sebentar. Ini INCF. Oh my god. Oke. INCF begini jadi petanya. 79 resisten, berikutnya di 105. Saat ini di 69. Ini adalah weekly. Ya. Jadi supportnya 1 di 62, kemudian di 57. Ya, untuk INCF. Nah, nih waspada udah mulai di bawah MA 20 nya ya. Ini apa, ini nggak liquid loh, bolong-bolong kayak gini. Hati-hati aja tradingnya ya.
RMKE tadi kan udah Teddy di depan, nanti nonton aja rekamannya. JSMR, JSMR. Oke, JSMR gini ya teman-teman, nih tuh menarik, dia sedang mencoba untuk bertahan ya, dia sedang mencoba untuk bertahan di atas 3.500, saat ini di 3670, resistennya ada di 3840 ya. Ini untuk JSMR mencoba, dia benar-benar lagi coba untuk breakdown trennya. Ya. Chan, Medco besok kemungkinan ARA. Oh gitu. Ya, udah jualan dong. Open lock. Oh, mungkin. Banyak followernya, Pawon BBYB di pom langsung ARA tapi open lock. Ya gitu, resikonya tinggi ya. Inet, tadi kayaknya Inet udah, Inet udah belum sih? Isat ya, oke. Panji, kita lihat Inet ya. Inetnya gini, ATH kan kemarin dia sempat di 710 stock split ya si Inet ini. Support 294, resisten 374. Kalau dilihat dari strukturnya sih udah bikin lower low. Nah kalau nanti dia rebound dan ditutup nggak bisa bikin higher high, berarti arahnya udah ke bawah gitu ya. Jadi untuk Inet support 294, resisten 374, ditutup di bawah 294, potensinya ke 236 gitu. Anwar, KETR, kayak gini 640 ya. Jadi masih melemah. Kalaupun ada penguatan, dia hanya akan menguji ke 760, supportnya 505 386 gitu ya. Apalagi ini udah bikin lower high lower low. Jadi kalau dilihat dari sini ya, kalau lihat dari Desember udah bikin lower high lower low gitu sih. Edi, Bank Mandiri, BMRI. Cuman sekedar info, BMRI ini dari Big Four yang kasih dividen paling gede sih ya. Oke, BMRI ini berhasil ditutup di atas kepala 5 lagi. Dia bisa ditutup di 5050. Resisten terdekat dia 5075, kemudian di 5200, 5325. Support kuat ada di 4760 untuk BMRI ya. Dan sudah berada di atas MA20 weekly ya. Adi Putra yang tanya BMRI. Kemudian Akra, dingin. Akra sideways tuh teman-teman, lihat ya. Jadi Akra ini resistennya 1365, 1330 sampai 1365. Ini baris rapih. Jadi ya kira-kira yang masih sideways di rentang itu. Support 1230, 1330 ya, itu untuk Akra. Asri, support 133, resisten 170, kemudian 188. Bentukannya seperti ini ya si Asri. Jadi ya
Tuh teman-teman lihat nih Fibo merahnya. Jadi rentang-rentang pergerakannya ASRI sepertinya akan bergerak di rentang itu. PPRE tadi udah belum ya? PPRE belum. Kita lihat PPRE. PPRE masih berada di atas MA20, tutup di 197. Ini sih lumayan ya, gerakannya volatile juga nih PPRE. Kita lihat di sini. Oke. Resisten 206 250. Supportnya di 137. Ini untuk PPRE. Ya, dia udah coba bertahan di atas PPRE udah coba bertahan di atas 145 gitu. Jadi ya kita lihat aja apakah bisa tutup di atas 250 dan naik lagi. Kira-kira gitu. Adaro, ya Raja udah tadi, Ruhum udah tadi nonton rekamannya ya, Raja sudah dibahas. Oke, cocok. Apa ini? Katanya moonstock atau jadi muncrat. Apa nih? Cocok Koko. Wahana Interfood. Apa lagi ini? Ya, gimana dong? Nih, kamu aja deh yang kamu aja deh yang analisa. Ayo deh, nih. TRS 389. Kamu aja teman-teman di sini yang analisa. Ini mau kemana? Kan dia tadi bilang nih, saya scroll ke atas. Bahas dong, cocok mau jadi apa? Moonstock apa muncrot? Coba menurut kamu jadi apa? Coba kamu deh yang jawab nih, teman-teman yang lihat chartnya. Nih chartnya kayak gini tuh. BMRI udah tadi, Jafit Khalid. Nanti nonton rekamannya ya di YouTube. Chan Selatan OTW 50 sekarang 244. Dia tuh udah naik dari 23 ke 500. Bayangin dari 23 ke 500 gitu. Ada Koko Bonbon jadi abu tuh kata Koko Bonbon ya jadi moonstock apa muncrot nih. Kalau saya kayaknya ngelihat kayak gini sih kemana tuh, ke bawah dulu. Jadi apa Ci kesimpulannya ya, menurut kamu gimana? Ayo dong. Double top bisa ya, kita lihat begini. Ini weekly loh by the way gitu. Iya nanti emang setiap minggu kok di share ke YouTube. Follow ya YouTube saya, Linda. Hindari Fibo Princess jadi mencret. Iya, gimana ya gini, apalagi pakai lompat gini loh. Kalau saya mau coba bikin tangganya beginilah tuh tangganya ya. Nih saya ukurin kan bisa turun bertahap ya kan, bisa aja dia berhenti ada rebound tangganya kayak gini 212 129 gitu. Jadi moncrot kebanyakan Koko cocok. Iya, kelihatannya kayak gitu. Gampang pakai MA20 aja buat kamu bisa. Apalagi nih saya buka tuh chart weekly. Ya. 20 minggunya udah di bawah situ. Jadi arahnya potensinya lebih besar ke bawah gitu ya. Tadi yang nanya RS 389. Oke. Kita lihat lagi apa nih.
BMRI tadi udah ya. Kan gini loh ya, kalau saya melihatnya gini kan, MSCI kan lagi inilah ya, pengen kita bebenah. Nah kalau gitu kita sementara ini coba perhatiin saham-saham yang dan antara kan juga backup begitu, kita perhatiin saham-saham yang dimasukin dan antara aja gitu. Ini sih POV saya, kita bisa beda. Kalau yang scalper kan beda lagi. Kalau yang mau cari aman atau yang swinger, kira-kira begitu sih arahnya. Sudah 1 jam kok. Iya nih, sebentar lagi nih ya. Yang nanya Dewa pun tadi udah ya. Coba ya kita lihat TIN sebentar. Kita lihat cepat TIN juga nih, waspada ya yang udah ATH. Terus kayak gini. Nah ini kan 3030, dia udah ditutup di bawah supportnya 3090. Jadi kalau misalnya besok dia ada penguatan sementara nih, dia tertahan di 3340. Kalau enggak ya dia akan tes ke sini ke 2620. Saat ini sih dia sedang mencoba untuk bertahan di sini. Jadi lagi perang di antara 2850 3340 untuk TINS. Tapi waspada, ini udah di level-level gini ya. Terus Archie-nya kayak gini ya. Ini weekly, dia bertahan di support 1580, ditutup 1605. Kalau besok ada penguatan, tes 1645 sampai 1780. Itu range pergerakannya. Nah waspada kalau ditutup di bawah 1520 atau 15, arahnya akan tes support ini gitu ya. Ya nih udah 1 jam, nanti nggak bisa di save, nggak bisa diupload ke YouTube, malah repot. Jadi saya izin untuk berhenti dulu di sini live-nya. Teman-teman yang tadi belum sempat nonton dari pertama, bisa nonton di YouTube Linda Livibo Princess, di follow ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah semuanya, selamat malam.